Hey guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita bakalan bercerita yang mistis-mistis, but today I'm with Val, dan hari ini kita bakalan cerita tentang Bandung Medical Center. Langsung aja kita mulai. Jadi Bandung Medical Center itu sebuah rumah sakit yang terkenal banget di Bandung karena dia angker banget dan katanya sih banyak banget penunggunya di sana. Nah, Bandung Medical Center ini dibangun dan dikelola sama orang Belanda waktu zaman dulu masih dijajah. Jadi basically Bandung Medical Center ini sebenarnya adalah rumah sakit buat kayak yang korban perang dan sebagainya. Buat sejarah bangunan BMC ini, dia itu ada 4 lantai. Dan kenapa sih yang membuat BMC ini serem banget atau kayak terkesan angker banget? Itu karena banyak banget narasumber langsungnya yang bercerita gitu kayak pengalamannya mereka, ngerti gak sih? Narasumbernya itu maksudnya kayak gimana? Kayak yang kerja atau? Ada yang kerja, ada yang emang kayak iseng-iseng uji nyali ke sono gitu. Dan ya itu serem banget pengalaman mereka gitu. Nah terus yang membuat itu lebih serem lagi karena BMC ini kan gak direnovasi. Jadi bangunannya tuh masih kayak kolonial Belanda banget. Jadi orang-orang kayak makin what gitu. Jadi udah bangunannya tua. Yeah. Bangunannya tua, gak pernah direnov, Yes, gak dirawat. Bahkan waktu BMC ini masih beroperasi aja, itu tuh udah angker banget karena banyak banget kayak pasien-pasien yang merasa kayak digangguin sama penunggunya gitu. Katanya pekerja yang ada di BMC, yang dulu kerja di BMC, kayak banyak banget makhluk-makhluk astral yang berkeliaran di tempat kerja mereka, which is di BMC itu. Kayak katanya sih banyak barang-barang yang kayak bisa pindah sendiri, terus kayak jatuh sendiri dan sebagainya. Pintu kebuka atau kayak gimana gitu. Iya, gitu-gitu. Jadi kan Mistis banget mistis ya. banget. Goib guys. Iya guys. Serem banget, bayangin kalian kerja di rumah sakit terus kayak digangguin gitu kan serem banget. Serem sih. Rumah sakit itself itu udah serem. Terus gara-gara gak dirawat, gak diawain tambah serem lagi. Serem lagi. Gila. Jadi ada banyak orang juga yang udah masuk ke dalam BMC itu banyak denger suara bayi nangis. Banget. Terus banyak juga yang ke BMC buat uji nyali. Nah katanya kalau uji nyali di situ katanya kayak perangkat kalian, HP lah, kamera lah yang dipakai buat recording bisa rusak. Katanya sih, cuman kan kita nggak pernah ke BMC beneran. Ayo guys. Nanti ya lihat berani apa enggak. Kalau berani kita update lagi. Tapi ini BMC juga ternyata pernah direnov guys. Cuman gara-gara pemiliknya meninggal, jadi renovasi di stop completely. Jadi itu belum kelar renov segala macam, tertelantar begitu aja. Nah jadi ceritanya BMC ini tuh dibangun di bekas lahannya Rumah Sakit Sartika Asih. Nah Sartika Asih ini dia tuh kan pertama kali dibangun tanggal 15 Maret tahun 1957. Terus Sartika Asih ini dia pindah tanggal 23 Agustus tahun 99. Nah bekas tanahnya Sartika Asih ini yang dibuat bangun BMC. Ya jadi 23 Agustus tahun 99 kan Sartika Asih pindah, terus itu lahannya Sartika Asih yang dulu sekarang dijadiin rumah sakit BMC. Tapi waktu tahun 2000 BMC itu kan udah berdiri nih, udah jadi rumah sakitnya, cuman nggak diresmiin. Kenapa nggak diresmiin? Itu karena masih ada sengketa lahan. Jadi di BMC ini sebenarnya lebih terkenal kisah-kisah horor atau mistisnya daripada sejarahnya. Terus banyak yang udah kesana gitu, udah masuk. Katanya banyak anak-anak yang ngigo atau nggak diikutin gitu-gitu. Serem. Terus banyak yang uji nyali. Iya banyak banget yang uji nyali kesana. Kalian mungkin nanti kalau misalnya cari di YouTube gitu Bandung Medical Center, boleh sebut merek? Boleh. Iya nanti kalau kalian cari gitu di YouTube Bandung Medical Center gitu-gitu, nanti pasti ada orang yang post video uji nyali di sana. Kayak youtuber terkenal itu kayak banyak banget yang uji nyali di sana. Nah kan BMC ini dibuka untuk umum guys. Nah
Jadi peraturannya ketika masuk itu mereka harus kayak ngelewati pintu utama dong. Nah di pintu utama itu ada pohon yang rindang banget yang membuat itu kayak semakin kayak serem dong. Iya. Kan udah terbengkalai. Jadi Pohonnya kayak gede-gede, gede-gede, rindang-rindang gitu loh. Nah terus waktu masuk biasanya kalau ada pintu utama ya masuk pintu utama Iya. dong. Cuman ini nggak boleh, harus lewat pintu samping karena di pintu samping itu ada kayak penjaganya. Penjaganya. Nah, penjaganya itu bakalan kayak nge-briefing kita dulu nih, kayak di dalam bakalan gini. Dan Rules-nya biasanya, gitu-gitu. iya, biasanya suruh bayar. Tapi cuma 5.000 sih. Iya. 5.000. Ya. Dan anyway, kalau misalnya kalian kesana juga bisa minta ditemenin sama si penjaganya ini. Tapi kan, ya nggak tahu ya kalian mau ditemenin atau enggak. Ya enakan ditemenin sih. Iya. sebenarnya. Kalau misalnya sendirian sih Lebih kayak. menantang ya tapi. Jadi, aku jelasin dulu sih. Iya. Jadi kalau kalian masuk ke BMC harus nyelusuri semua lantainya. Gak bisa cuma kayak pilih-pilih lantai, gak boleh. Jadi kalau misalnya kalian masuk, kalian harus ke 4 lantainya. Kenapa sih kalau harus kayak nyusurin 4 lantainya? Katanya kalau enggak bisa pulang-pulang bisa diikutin gitu-gitu. Makanya harus 4-4-nya. iya, 4-4-nya. Terus waktu kalian pertama kali masuk kan ngumpulnya di lobby. Di lobbynya tuh ada lorong gede banget dan apa kayak luas ya lorongnya. Terus Gelap. konon sih katanya di situ ada penunggunya. Nah panggilannya Wowo karena dia tuh sebenarnya sosoknya genderuwo, Ini beneran guys, namanya beneran Wowo guys. cutie, cuma serem. Nah, terus biasanya si Wowo ini kayak sering banget kelihatan duduk di ruang tunggu. Dan kayak katanya sih badannya berbulu. Terus kalau misalnya kita jalan dari lobby nih, kita tuh bakalan diajak masuk ke lorong yang gelap banget, yang di depan, jadi di depan, di ujung lorongnya itu cermin tua. Ada cermin gede, terus tua banget. Nah, di sebelah cermin tua itu, kayak kanan kirinya, itu juga ada ruangan yang kosong. Nah, katanya, oh my god, katanya ada sosok penunggu yang lain. Nah itu katanya bentuknya sih kayak kepala yang bakal ngikutin, ya tanpa badan gitu, jadi cuma kepala doang yang bakalan ngikutin, kayak yang datang ke situ, yang visit ke situ bakal diikutin terus. Jadi di lorong tuh tengah-tengahnya ada apa ya tempat yang luas gitu ya, Iya, agak ngantong gitu. Iya, agak ngantong. Terus ada liftnya di situ. Terus kalau kalian lewatin liftnya ada lorong lagi. Di situ tuh ada kamar bayi, kamar instalasi mayat, ada kamar pasien juga, Ruang operasi iya, juga. ruang operasi. Terus katanya sih kamar mayat sekarang udah nggak dibuka buat umum karena itu tuh dulu kamar mayatnya itu dibuat apa, ritual-ritual Kayak ditaruhin sesajen. Iya. Kayak mungkin kayak buat play manggil kalau nggak kayak iya, buat kayak Ouija board atau Iya. kayak gimana, kita juga nggak tahu sih. Cuman katanya gitu. ada ritualnya pokoknya. Terus sekarang udah gak dibuka buat umum karena di kamar mayat itu udah banyak banget kejadian horor dan mistis dimana mungkin orang-orang kerasukan atau Iya. yang parah-parah deh kayak. Nah katanya ruangan instalasi bayi itu salah satu ruangan yang paling horor atau paling serem karena penghuninya itu kayak aktif banget nyapa orang yang berani masuk ke ruangan itu. Jadi kayak setannya tuh kayak aktif banget guys. Nah habis itu katanya ada seorang pengunjung nih yang bercerita pengalaman dia. Dia bercerita katanya waktu dia masuk ke sono dia disapa langsung sama penghuninya. Terus kayak tiba-tiba dia ngerasa kayak ada yang narik tangannya. Terus yang narik itu anak kecil guys. Terus nggak lama setelah itu anaknya kayak ngomong mama kayak gitu. Oh my god, that's so Itu serem sih. serem Ih, banget, serem banget bro, gila. Belum nikah Bayangin dipanggil kayak- mama-mama coy. Iya coy, gila coy, ampun. Jadi kita bakal langsung aja ngomongin ruangan lain. Ini pas banget di depan ruangan bayi dan ini tuh ruangannya serem sih karena kalian nggak boleh masuk pakai senter, harus diem, nggak boleh bersuara apapun, terus harus ganjil masuk. Harus ganjil maksudnya guys. Jadi kalau kalian berdua nggak bisa either kayak Bertiga, berlima, 7 iya. gitu, pokoknya harus ganjil, nggak tahu kenapa juga. Cuma maksudnya kalau misalnya kalian udah masuk yang horor tuh kayak udah ditutup dong gitu. Kalau penghuni di sana bilang oke, kalian boleh stay, dibuka lagi pintunya dia bilang udah oke,
Ini langsung dibuka lagi. Kebuka sendiri dengan Iya. sendiri kayak kebuka. Terus kita harus langsung jebretin lagi tuh pintu. Iya, tutup harus lagi. kayak langsung tutup lagi. Iya, terus habis itu kalau udah ditutup, katanya penghuninya bakalan muncul. Di sudut ruangannya. Penghuninya katanya sih kuntilanak berwarna merah. Oh, katanya guys. Jadi di BMC ini penghuninya kayak banyak banget, beda-beda gitu. Iya. Tiap kamar kayak Tiap beda. kamar ya? beda-beda, tiap lantai Iya. beda-beda gitu. Dan ini masih lantai 1 actually. Iya. Terus katanya yang masuk sih, yang masuk ke ruangan ini ngerasa kayak apa? Iya. Ngap, panas, kayak vibes-nya beda banget guys. Iya. Lebih serem. Iya. Nah, konon katanya sih ada sosok lain yang jarang banget kelihatan sama orang biasa. Nah, katanya yang bisa ngelihat sosok ini tuh cuman orang-orang yang punya sensitivitas tinggi, kayak sensitivitas terhadap makhluk-makhluk astralnya itu kayak tinggi, jadi bisa ngelihat sosok ini. Nah, dipercaya juga katanya sosok ini tuh sosoknya warna hitam. Terus dipercaya nggak sedang berdiri atau nggak lagi duduk, tapi kan ini sosoknya di kamar operasi ya. Jadi dia sosok hantunya ini lagi berbaring di atas meja operasi gitu katanya. Kita langsung aja, itu kan tadi udah lantai 1 sama iya, udah satu lantai doang 1. tuh, selesai. Sekarang kita langsung ngomongin 2 sama 3. Iya. 2 sama 3 sih sebenarnya nggak ada yang gimana ya. Gak ada penghuninya gitu ya kasarnya. Mungkin ada Mungkin kali, ada, cuman kayak nggak yang sekuat Iya. yang lantai 1 kali. Oh, iya. Lantai 1 sih serem banget jujur. Karena lantai 2 sama 3 katanya sih cuman kebanyakan pintu kebuka tutup sama kayak jendelanya kebuka tutup. Kadang bisa kebuka, Oh, kadang iya. tutup gitu. Kalau misalnya kita mau buka juga kadang-kadang juga nggak bisa kebuka ya Iya. katanya pintunya. Terus kita ke lantai 4 waktu kalian naik tangganya. Nah, Padahal tempatnya agak terang loh. Iya. Dibandingin lantai 1, 2, 3 ya. Iya. Dia agak terang. tapi kalian waktu naik lantai 4, waktu kalian naik di ujung tangga ada yang nunggu. Ya. Kalian langsung disambut. Kalian langsung disambut, tapi Disambut dengan ramah ya, halo selamat datang. Oke. Nggak boleh sebut merek, udah. Tapi ini penunggunya nggak ganggu-ganggu, nggak teriak-teriak, Iya. dia nggak menyakiti Kayak diem kalian. aja, cuman kayak diem di ujung Iya. kayak Ya udah, gitu doang. Cuman kan pasti kaget ya. kaget pak. Kaget dong, Baru pasti. naik sih kayak Iya. Oh, di lantai 4 tuh kalau kalian penasaran ya isinya tuh cuman kayak bangsal-bangsal. Ada bangsal kayak bunk bed. Bunk bed apa sih, bukan kayak ranjang-ranjang zaman Iya. dulu yang Iya. dibuat dari stainless gitu-gitu. Iya. Yang belum pernah dipakai, jadi masih diplastikin. Iya, plastiknya masih ada. Iya. Terus kayak ada alat-alat kedokteran Iya, juga medis. gitu, medis Iya. banyak banget di sana. Jadi bener-bener pure kayak masih baru. Nah kan tadi Val udah cerita kalau misalnya kalian naik lantai 4 langsung disambut sama penghuninya. Itu sosoknya perempuan, tapi dipercaya konon katanya ada penghuni lain nih. Nah itu dipercaya tidak berkepala, jadi cuma ada dari leher sampai ke bawah doang. Nah katanya si penghuni ini tuh suka mondar-mandir lantai 4, terus kayak nyambutin tamu-tamu yang datang ke lantai 4. Ini suka mondar-mandir dan kayak Di lorong-lorong gitu. gitu. Jadi kalau misalnya orang datang terus kayak lagi ngeliat terus kayak ada. Iya, tiba-tiba dia kayak wah muncul. Terus habis gitu Terus itu katanya juga di bangsal-bangsalnya itu ada yang duduk. nah ini penghuninya, sosoknya itu bukan yang tidak berkepala ya guys. Ini dipercaya Ini beda lagi. tidak menyerupai manusia Iya. artinya. Iya. Jadi nggak tahu tuh bentuknya kayak apa. Lagi duduk di bangsal-bangsalnya. Jadi katanya sih lantai 4 paling serem ya guys. Daripada lantai 1 yang Beneran. banyak ritual segala Iya. macam. Katanya lantai 4 paling serem. Karena menurut orang-orang yang sensitivitasnya lebih tinggi, di lantai 4 itu katanya penuh sesek gitu kayak Kan rasanya kayak sesek gitu. Iya, kayak banyak orang Iya, itu kayak banyak padat. orang. Terus apa? Mereka juga merasa Banyak kayak suara. banyak suara, kayak ada yang nyanyi-nyanyi. Terus kayak ada langkah kaki Iya, guys. iya. Jadi kayaknya sih emang beneran banyak orang kali ya. Mungkin. Cuman yang kelihatan tuh mungkin cuman yang mentionable Iya. itu cuman kayak yang tadi yang mondar-mandir, kalau enggak yang Mungkin ini kayak not too strong gitu kali ya. Mungkin ini yang kayak ya mungkin makhluk halus di situ ada, cuman kayak Iya. rame aja gitu. Jadi gedung BMC ini, kalau misalnya kalian mau
Ke sono. ke sana jam 5 tuh udah tutup. Jam 5 Jam 5 sore sore udah tutup. Udah tutup. Ini nggak bisa kayak malam-malam subuh-subuh. Iya, gitu, iya. nggak Jadi bisa. emang nggak bisa kayak sengaja gitu mau nyali kan. Iya, kayak nggak bisa. Iya, nggak bisa. Jam 5 sore tutup. Terus ada pantangannya juga di situ sih katanya nggak boleh filming sebenarnya. Sebenarnya nggak boleh filming karena ya enggak, sebenarnya nggak boleh filming. Iya, intinya titik. Terus jadi BMC ini sekarang punya new owner. Iya, Dan new ownernya ini tuh sebenarnya nggak tahu kalau misalnya BMC ini suka dipakai buat wisata mistis. Jadi yang Jadi ownernya nyali. tahu ini cuman kayak ini BMC Gedung emang kayak terbengkalai gitu doang. Terus Nah. lagi jalan renovasi dari tahun 2017 sampai tahun ini masih renovasi. Katanya tahun ini bakal selesai, cuman Iya. nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu sih. Oke guys, segitu aja video kali ini. Gimana menurut kalian? Serem kan cerita BMC-nya? Kalau misalnya kalian ada pingin request cerita horor lagi yang bakalan aku hafal sampein kan boleh banget tulis komen di bawah. So thank you guys for watching my video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Bye!